Republik ini sudah sulit didandani. Bagaimana bisa negara begini besar dipimpin oleh petugas partai? Ya otaknya hanya untuk partai. Apa Bu Megawati bisa menyelesaikan? Enggak. Tidak bisa dia menyelesaikan itu. Dia bukan negarawan. Saya terus terang saya bingung. Saya nggak jelas pendidikan. Dari wali kota, ya Dokter Andes. Presiden insinyur, apa sekolahnya? Gubernur Lemhanas itu bukan orang Lemhanas, tidak pernah sekolah di Lemhanas. Baru mau dibawa kemana Republik itu? One TV1. Indonesia ada korupsi. Jokowi bertanggung jawab. Saya kira ini bukan hoax, tapi ini adalah menurut saya ini adalah ujaran kebenaran. Dan ini ujaran kebenaran tidak bisa dibiarkan oleh atau apa segala pun tidak, karena itu ujaran kebenaran. Kemarin lusa saya diajak berbicara tentang judicial review untuk apa, impres dan perpres apa dari impres dan perpres yang ditimbulkan oleh Jokowi. Saya melihat ini bagian daripada apa ya, kesombongan yang tidak bisa kita ukur. Sangat arogan. Bagaimana bisa impres ini atau perpres ini keluar dan hanya menaungi korban 1965. Tidak. Tapi saya ingin pertanyakan bagaimana korban yang terjadi tahun 48 di Maluku ataupun korban Ningawi, yaitu rombongan Gubernur Suryo dengan 102 pengikutnya dibantai habis oleh PKI. Ini yang harus kita pertimbangkan. Inilah yang saya sampaikan ini adalah ini bagian daripada arogansi kekuasaan. Nah, saya ingin berangkat mungkin dengan video tadi Jokowi bertanggung jawab terhadap korupsi di Indonesia. Betul, karena darurat korupsi di Indonesia ini sudah menyeluruh. Kalau boleh saya katakan, mungkin orang-orang yang sekolah yang sudah pernah belajar di Lemhanas tahu itu Pancagatra atau 8 Gatra itu. Kecuali kalau mereka yang nggak sekolah di sana di Jokowi, makanya dia nggak tahu, dia langgar saja itu. Kita mulai dari ideologi sudah mulai dilanggar. Politik dilanggar. Undang-Undang Dasar 45 dilanggar dengan amandemen. Dan inilah yang sekarang dipakai referensi untuk segala macam perbuatan melalui Undang-Undang Dasar tahun 2002. Dengan Undang-Undang Dasar itu semua jadi bisa dibenarkan. Belum lagi kalau kita bicara masalah politik. Saya kemarin tidak tahu politik, tidak tahu hukum. Di situ digambarkan bagaimana hukum itu dilanggar seenaknya dengan adanya impres dan perpres yang mewajibkan seluruh kementerian, seluruh instansi pemerintah untuk melindungi korban itu. Nah, korban ini siapa? Kalau kita
kita lindungi semua. Dan ini kan sama dengan melindungi satu hal, yaitu korbannya PKI. Ini landasan saya pada waktu saya bergerak di tahun, pada waktu di Kalibata, saya ingin menyambangi makam para pahlawan kita, pahlawan revolusi. Enggak boleh. Saya enggak boleh. Terus saya ke Jogja. Saya ingin menyambangi makam Pak Dirman. Sampai dengan pagi ini sudah siap upacara segala macam. Begitu didengar, siapa Kak Kiruki? Yang dengar Mariam Suwarto. Enggak boleh. Makam digembok. Untuk anak-anak saya itu terus terang dari FAKI, Forum Anti Komunis Indonesia, nggak kurang akal. Kalau disiapkan, dia lompat pagar bawa bunganya ditaruh di kanan. Apa alasan saya nggak boleh ke makam Panglima besar saya? Apa? Ini yang saya nggak bisa mengerti. Bahkan sekarang ini kalau kita lihat, saya juga dengar kemana dia Pak Anton Permana masalah pelanggaran politik, pelanggaran ekonomi, belum lagi nanti dari Pak Marwan, itu sangat masif. Bahkan saya punya kesimpulan, kalau ini terjadi pada tahun 98, saya 98 kayak pelaku, saya Komandan Marinir, ini sudah habis, sudah meletus. Tapi saya nggak tahu bagaimana kok ini bisa nggak meletus. Demi Allah, saya berharap ini meletus. Tidak ada obatnya lagi kalau tidak meletus. Harus meletus. Terserah mau dinilai apa saja. Nah ini tidak meletus. Secara politik sudah dikebiri, secara ekonomi sudah dikebiri, terus secara sosial budaya dikebiri, pertahanan juga dikebiri. Beberapa waktu yang lalu, pada waktu di Hotel Sofian maupun di tempat ini juga, saya berbicara masalah Papua. Papua itu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah selesai kalau kita tidak merubah dasar. Papua itu bukan KKB. Saya ulangi lagi, KKB, bukan KKB. Bukan kelompok kriminal bersenjata, tidak. Dia sudah punya presiden sendiri, punya panglima sendiri, punya senjata sendiri, punya bendera sendiri, punya lagu pembelaan sendiri. Kok kelompok kriminal? Bukan. Itu adalah organisasi Papua Merdeka. Kalau kita sudah bicara masalah organisasi Papua Merdeka, itu adalah porsi daripada TNI. Saya ulangi lagi, porsi TNI, bukan porsi polisi. Kalau dijadikan KKB, itu menjadi porsi polisian. Yakin saya, hakul yakin saya, sampai negara ini kiamat tidak akan selesai. Kenapa? Karena ada maksud tertentu di balik itu. Kalau tidak terselesaikan KKB, anggarannya itu kan mengalir terus. Dari tahun ke tahun mengalir terus anggaran itu. Kemana mengalirnya? Ya ke polisi, saya bilang. Jadi nanti itu dibuat seperti apa? Seperti operasi lilin, operasi ketupat, dan lain-lain sebagainya. Itu bagian daripada kenikmatan. Tidak. Kalau saya panglima, tidak. Serahkan pada saya. Pergi semua. Pergi semuanya. Saya selesaikan. Kalau sudah selesai, gantung. Itu saja. Kenapa? Karena di situ harus ada niat kita untuk membuat kedaulatan kita ini bulat. Jangan dikomersialkan istilah KKB
harusnya OPM dari KKB itu komersialkan. Percaya saya, terserah. Kalau orang bilang Pak Harto itu suzon, apa di dalam undang-undang ada orang suzon itu dihukum? Enggak kan? Boleh suzon. Kalau salah terserah saya mendukung dan mau apa. Tapi itu sudah tidak benar. Coba ABRI datang dalam 3 kelompok di sana di tengah hutan. Kok tahu diserang? Kan nggak mungkin. Kenapa? Salah kita umumkan. Berangkat ke sana pasukan kita 3 habis. Kenapa saya katakan habis? Saking kita Amerika itu jangankan orang dalam 3 kelompok itu tahu. Enggak. Nomor mobil kita jalan pun Amerika tahu. Dan Amerika berkepentingan untuk Papua. Terus siapa lagi berkepentingan? Cina berkepentingan. Di sana itu perusahaan mereka, baik yang gelap maupun terang sudah ada di sana. Mau bicara siapa lagi? Polisi. Jelas dia berkepentingan. Kepentingannya apa? Supaya tetap KKB. Terus Australia juga berkepentingan. Dia menginginkan juga Papua Barat dan Papua Timur ini. Karena di barat dia sudah tidak ada apa-apa. Di Pulau Bougainville itu sudah habis. Batu bara kayak apa sudah habis. Dia produksi. Lalu siapa lagi selain dia? Dia jelas karena dia punya kepentingan karena yang ditahan itu adalah warga negara dia. Jangan-jangan justru pilot yang ditahan itu punya alat komunikasi untuk ngasih tahu ke orang. Jadi siapa lagi? Lawan kita 5. Satu lagi siapa? Papua Nugini. Papua Nugini itu juga berkepentingan Papua kita itu masuk entah di bawah Australia entah apa supaya mereka juga bisa makan itu. Nah akhirnya saya katakan saya lakukan nanti dan setiap ada gerakan operasi jangan sampai diumumkan. Begitu diumumkan besok anak kita habis ditangkap ya dihajar juga. Saya punya pengalaman di tim. Kalau saya operasi tanpa operasinya senyap, tidak pernah ada korban anak buah, bukan mereka. Tapi begitu dikasih tahu, ini ada jagung bantuan dari pemerintah, supaya diambil itu. Besoknya anak buah saya kena berapa? Itu juga begitu. Jadi sini, anggaplah ini kemarahan, ya memang saya marah. Urusan tidak enak kita. Oleh karenanya, karena ini korupsi ini sudah masuk pada korupsi Polexos Mil agama masuk di sini. Maka saya secara detail saya yakin adik-adik saya dia akan membeberkan seperti apa. Mungkin tadi saya beberkan tentang masalah yang berkaitan dengan kedaulatan, masalah dengan porsi TNI. Tapi nanti saya yakin kita akan mendengarkan bagaimana korupsi di politik, bagaimana korupsi di ekonomi. Kemarin yang dikemplang itu kan korupsi apa? BTS apa? Ada yang lebih besar dari itu korupsi yang disembunyikan. Begitu juga korupsi bidang sosial budaya dan lain-lain. Ada semua. Nanti akan dibuka sama rekan kita berbicara membuka agar supaya tahu Republik ini sudah sulit didandani. Bahkan tadi sebelum berangkat saya baca itu di WA itu, pernyataan anaknya Aidi. Apa artinya ini? Mereka bertahap itu. Bertahap. Ada lagi yang mendaki partai itu bertahap supaya Pancasila berubah dari Trisila menjadi Ekasila. Lalu Ekasila jadi nanti terus Ekasila itu dimanfaatkan. Ekasila itu siapa sih? Gotong royong? Bukan. Jangan-jangan Ekasila itu bukan komunis. Habis Republik ini. Habis Republik ini. Jadi komunis. Wah. Karena saya
udah dengar juga anaknya Aidit ngomong. Padahal negara kita negara agamis, 87% Islam, sisanya non-Islam tapi beragama. Yang ateis ala berapa puluh orang itu yang sisa-sisa. Tidak. Mari kita sekarang bergabung dari warga negara yang betul-betul agamis. Nah inilah pesan saya. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, sulit keadaan ini akan menjadi baik kalau saya lihat dari pencalonan yang ada sekarang. 3 calon boleh dikatakan nuansanya sangat kental dengan apa yang kita sebut sebetulnya petugas politik, petugas partai. Bagaimana bisa negara begini besar dipimpin oleh petugas partai? Ya otaknya hanya untuk partai. Padahal negara 278 atau 280 juta manusia ini tidak bisa dipimpin oleh petugas partai, harus dipimpin oleh negarawan. Jadi kalau dipimpin oleh petugas partai, otaknya hanya untuk partainya aja. Apa partainya itu bisa menjelaskan? Partai apa yang bisa menyelesaikan negara? Apa? PDIP? Enggak bisa. Wawasan dia juga enggak lengkap. Apa Bu Megawati bisa menyelesaikan? Enggak. Tidak bisa dia menyelesaikan itu. Dia bukan negarawan. Kalau ingin melihat siapa negarawan, dilihat dari rekam jejak dia. Rekam jejak yang paling bisa kita lihat adalah dari pendidikan. Dari 3 itu yang pendidikan yang ada Lemhanas itu cuma 1. 2 enggak ada. Makanya kalau saya lihat, kalau orang Jawa bilang blegernya, humor miringnya itu enggak ada. Kelihatan sebagai pemimpin. Jadi kita harus lihat juga rekam jejak. Salah satu rekam jejaknya sekolahnya. Ada yang sekolah nggak terlalu. Kalau dari tentara itu rekam jejaknya harus dilihat apakah dia dari AKP, minyak di kelapa, Sesko TNI, Sesko Angkatan, Sesko TNI, dan Lemhanas. Kalau nggak komplit itu Pak, rekam jejaknya nggak komplit. Apalagi kalau nggak mengenal sama sekali itu, ya, sama sekali nggak mengenal. Seperti misalnya Joko Widodo kita, saya terus terang saya bingung, saya nggak jelas pendidikan. Dari wali kota dia dokter Andes, tapi waktu presiden insinyur. Apa sekolahnya? Ya, apa sekolahnya? Saya bukan apa-apa, saya nggak ada gelar apapun, enggak. Tapi saya melakukan porsi saya. Saya tentara, saya harus selesaikan AKP saya selesaikan di kelapa saya selesaikan Sesko TNI saya selesaikan Sesko Angkatan, Sesko TNI, dan Lemhanas. Saya selesaikan, karena itu kewajiban saya. Apa saya harus ngambil di sini kan Dr. Antoni, Dr. Anton, enggak, itu bukan porsi saya. Itu saya salut. Tapi satu yang saya lihat, berapa kali sekarang Gubernur Lemhanas itu bukan orang Lemhanas, tidak pernah sekolah di Lemhanas. Kalau mau dibawa kemana dari politik? Sudah jadi petugas parpol, politik, ya juga tidak Lemhanas. Apa kalau? One Kawan TV 1